Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Ruang Lingkup Bisnis dan Peluang Usaha di Era Digital. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Khairul Nizam. Halo, perkenalkan, nama saya Nurinda Dewi Dan Insani. saya Dea Putri Pratiwi. Jadi, adapun pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, ruang lingkup bisnis, yang kedua, definisi ruang lingkup bisnis, yang ketiga, pemanfaatan digitalisasi dalam bisnis, yang keempat, tantangan yang dihadapi, yang kelima, peluang usaha di era digital, yang keenam, solusi menghadapi tantangan bisnis di era digital. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Khairul Nizam. Ruang lingkup bisnis adalah aspek-aspek yang membentuk sistem operasional dalam bisnis ataupun dalam sebuah perusahaan, yaitu segala kegiatan ataupun segala aktivitas yang ada di dalam dunia bisnis, baik itu memproduksi barang, memasarkan barang, mengelola keuangan, mengatur karyawan, membeli bahan baku, mengurus administrasi, sampai juga dengan melakukan pelayanan pada pelanggan. Dan itu termasuk dalam 7 aspek utama ruang lingkup bisnis, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi. Yang pertama, yaitu melakukan produksi ataupun operasionalnya. Yang kedua, melakukan pemasaran ataupun marketing. Yang ketiga, mengelola keuangan, yaitu keuangan perusahaan itu tersendiri. Yang keempat, mengatur sumber daya manusia ataupun mengatur SDM pada perusahaan. Yang kelima, pembelian. Yang keenam, administrasi. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, yaitu melakukan pelayanan pada konsumen. Pembahasan yang kedua akan dibahas oleh Nurinda Dewi Insani. Definisi ruang lingkup bisnis. Ruang lingkup bisnis mencakup semua aspek yang terkait dengan operasional bisnis, termasuk produk atau jasa yang ditawarkan, pasar yang dilayani, dan cara bisnis tersebut dijalankan. Dalam konteks digital, ruang lingkup bisnis semakin luas karena mencakup pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan model bisnis baru, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan proses bisnis. Pembahasan yang ketiga dan keempat akan dibahas oleh saya, Dea Putri Pratiwi. Selanjutnya, pemanfaatan digitalisasi dalam bisnis. Ada 5 pemanfaatan digitalisasi dalam bisnis. Yang pertama adalah digital marketing atau pemasaran digital. Dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, kita dapat lebih mudah untuk promosi. Selain itu, kita bisa memanfaatkan iklan online seperti Google Ads dan Meta Ads, dan juga mengoptimalkan SEO untuk meningkatkan visibilitas website. Yang kedua, ada e-commerce dan marketplace. Menjual barang atau jasa melalui platform digital seperti Tokopedia, Shopee, atau website toko online kita sendiri, kita dapat menggunakan sistem pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, ataupun transfer online. Pemanfaatan digitalisasi yang ketiga ada otomatisasi dan efisiensi operasional. Dengan menggunakan software CRM dan manajemen stok digital, kita dapat menerapkan sistem jarak jauh yang baik dengan tools seperti Google Workspace atau Slack. Yang keempat ada analisis data dan pengambilan keputusan. Pemanfaatan ini dapat memanfaatkan data pelanggan untuk memahami tren dan perilaku konsumen, menggunakan analitik untuk menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pengembangan brand secara online. Kita bisa mengembangkan brand secara online dengan cara membangun identitas merek melalui konten digital, video, blog, atau podcast, dengan meningkatkan interaksi pelanggan lewat media sosial. Tantangan yang dihadapi, apa saja sih tantangan yang akan dihadapi? Yang pertama adalah persaingan yang semakin ketat. Persaingan yang sangat ketat menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi pelaku bisnis di era digital seperti saat ini. Karena siapa saja bisa membuka bisnis online dengan modal yang bahkan kecil, tetapi akibatnya pasar menjadi padat dan kompetitif. Yang kedua adalah perubahan teknologi yang sangat pesat. Teknologi semakin cepat berkembang, pebisnis harus beradaptasi akan pesatnya perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dari perkembangan zaman. Tantangan yang ketiga adalah keterbatasan literasi digital. Masih banyak pebisnis terutama UMKM yang belum paham bagaimana cara mengoptimalkan teknologi. Juga maraknya penipuan di lingkungan sekitar yang bisa mengakibatkan kerugian kepada pihak pebisnis. Tantangan yang keempat adalah perubahan perilaku konsumen. Saat ini, konsumsi semakin cerdas dan lebih kritis dalam membandingkan produk. Mereka sangat mudah dalam membandingkan produk yang ingin mereka beli, baik itu membaca review dan pindah ke kompetitor lain yang mereka anggap jauh lebih baik. Mungkin itu saja tantangan yang dihadapi.
Pembahasan yang kelima akan dibahas lagi oleh Hairul Niza. Peluang usaha di era digital. Teknologi kita semakin besar sehingga banyak peluang usaha yang bisa kita lakukan di saat seperti saat ini. Seperti membuat e-commerce, membuka lapak ataupun toko online layaknya di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain untuk memberikan kemudahan kepada konsumen untuk membeli barang ataupun jasa kita secara daring. Yang kedua, di media sosial. Kita bisa membangun bisnis, menawarkan produk kita maupun jasa kita kepada pengguna media sosial dengan cara mempromosikan barang ataupun jasa kita. Yang ketiga, ada yang namanya e-learning ataupun membuat kursus, bimbel ataupun webinar bagi halayak yang ingin belajar dan ingin dipermudahkan untuk mengasah skill baru ataupun memperkuat skill mereka. Yang keempat, ada yang namanya jasa konsultasi online. Itu memberikan layanan konsultasi seperti pada bidang bisnis ataupun keuangan. Bukan hanya hal itu, kita bisa memberikan jasa konsultasi berupa kesehatan, hukum, dan lain-lain secara daring. Yang terakhir, software engineer. Itu menciptakan solusi teknologi, baik itu pengembangan perangkat lunak maupun website. Dan bagi pelaku bisnis ini sangat diuntukkan, seperti mereka bisa dibuatkan website untuk bisa membuatkan laman untuk mempromosikan barang mereka. Dan itu adalah beberapa contoh peluang usaha di era digital. Dan pembahasan yang keenam akan dibahas oleh Nurinda Dewi Insani. Solusi menghadapi tantangan bisnis di era digital, yaitu ada 5. Pertama, fokus pada inovasi dan diferensiasi. Terus berinovasi untuk menciptakan produk atau layanan unik yang membedakan dari pesaing. Kedua, analisis data yang mendalam, memanfaatkan data digital untuk memahami perilaku konsumen dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Ketiga, memperkuat keamanan siber, yaitu investasi dalam keamanan siber untuk melindungi data perusahaan dan pelanggan. Keempat, peningkatan keterampilan karyawan, yaitu berikan pelatihan dan pengembangan diri untuk memastikan tim memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan. Kelima, kelola uang dengan bijak. Meskipun digital, pengelolaan keuangan yang bijak tetap krusial untuk keberlanjutan bisnis. Dan terakhir adalah kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah di era digitalisasi membawa transformasi besar dalam banyak ruang lingkup bisnis. Meskipun menghadirkan berbagai tantangan, era digital juga membuka peluang luar biasa bagi pelaku bisnis yang mampu beradaptasi. Kunci kesuksesan terletak pada kemampuan untuk terus belajar, berinovasi, memanfaatkan teknologi dengan baik dan tetap fokus pada kebutuhan pelanggan. Bisnis yang proaktif dalam menghadapi perubahan dan mengimplementasikan solusi strategis akan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di era digital. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pembahasan materi analisis ruang lingkup bisnis di era digital. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.